Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada hari ini membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah Anda mengetahui nama organ pada gambar di atas? Apakah fungsi dari organ tersebut? Gambar tersebut merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh manusia, yaitu paru-paru, berfungsi untuk pernapasan. Apakah yang dimaksud dengan pernapasan? Pernapasan merupakan proses pengambilan udara agar mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk oksidasi bahan makanan, sehingga menghasilkan energi dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan terjadi pada makhluk hidup yang belum mempunyai alat pernapasan secara khusus ataupun pada makhluk hidup yang telah memiliki alat pernapasan khusus. Bagi makhluk hidup yang telah mempunyai alat pernapasan khusus, pernapasannya disebut dengan pernapasan tidak langsung. Sedangkan pada makhluk hidup yang belum mempunyai alat pernapasan secara khusus disebut pernapasan secara langsung. Berikut kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas organ-organ pernapasan. Berikut adalah organ-organ pernapasan pada manusia, yaitu hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Berikutnya kita akan membahas satu persatu organ pernapasan tersebut. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Pada bagian ini terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara dan mengatur kelembaban udara. Pada gambar menunjukkan struktur anatomi rongga hidung, di mana di bagian atau di daerah rongga hidung ada vestibulum, ujung saraf penciuman, dan daerah pernapasan atau tempat dilaluinya udara. Kemudian teka atau faring. Faring adalah satu saluran yang panjangnya antara 12 sampai 14 cm, terletak sejajar dengan tulang punggung. Faring merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Di bawah faring terdapat laring atau yang disebut dengan pangkal batang tenggorokan atau trakea. Pada bagian laring terdapat glotis dan pita suara. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini faring, epiglotis, laring, kemudian di belakang saluran pernapasan, di belakang trakea adalah esofagus. Berikutnya, batang tenggorokan atau trakea, berbentuk seperti pipa yang panjangnya kira-kira 11 cm, terletak di depan esofagus. Lapisan dinding trakea terdiri atas lapisan luar yang terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia. Untuk lebih jelas bagaimana bentuk trakea dapat dilihat pada gambar. Ini adalah trakea. Bagian akhir dari trakea adalah ujung bawah seperti huruf Y terbalik dan membentuk dua cabang
yaitu bronkus. Berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada. Secara struktural, paru-paru kanan dan paru-paru kiri dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Selain itu, paru-paru kanan dan paru-paru kiri secara strukturnya juga paru-paru kanan dan paru-paru kiri berbeda. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Untuk lebih jelas, bagaimana bentuk paru-paru dapat dilihat pada gambar tersebut. Berikut bagian paru-paru manusia. Kita bisa lihat mulai dari laring, trakea. Trakea bercabang membentuk bronkus. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Ujung dari bronkiolus adalah alveolus atau lebih dikenal dengan gelembung paru-paru. Alveolus atau gelembung paru-paru ini dikelilingi atau diselimuti oleh kapiler pulmonari. Zona konduksi dan zona respirasi. Berdasarkan fungsinya, organ-organ pernapasan tersebut dibagi menjadi zona konduksi dan zona respirasi. Zona konduksi meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan sebagian bronkiolus. Sedangkan zona respirasi meliputi bronkiolus respiratorius, ductus alveolar, dan alveoli. Pada gambar menunjukkan daerah konduksi dan daerah respiratori. Daerah konduksi itu terdiri atas trakea, bronki, bronchiolis, dan terminal bronchiolis. Sedangkan daerah respiratori atau respiratory zone terdiri atas respiratory bronchiolis, alveolar ducts atau saluran alveoli, dan kantung dari alveoli. Daerah konduksi dan daerah respiratori terdiri atas 23 turunan, di mana 16 turunan merupakan daerah konduksi atau conducting zone, sedangkan 23 percabangan merupakan daerah transisional dan respiratory zone. Kalau dilihat dari diameternya dalam sentimeter, trakea diameternya kurang lebih 1,8 cm dengan panjang kurang lebih 12 cm, merupakan percabangan pertama, dan luas wilayahnya adalah 2,54 cm. 2,54 cm. Semakin ke bagian bawah percabangan, atau generasinya semakin ke bawah, maka diameternya akan semakin kecil, berbanding terbalik dengan luas wilayahnya. Semakin ke bawah, maka luas wilayahnya semakin luas. Trakea yang diameternya 1,8 cm dengan panjang 12 cm, ternyata luas wilayahnya hanya 2,54 cm persegi. Sedangkan kantung alveoli, itu generasi ke-23-nya, dengan diameter 0,04 cm, luas wilayahnya 10⁴ cm persegi. Adanya kondisi total cross-sectional area di wilayah transisional dan respiratory zone yang sangat luas menyebabkan proses difusi oksigen
dari alveoli atau dari daerah transisional dan respiratory zone ke pembuluh darah menjadi efisien dan optimal. Selanjutnya, berdasarkan otot yang berperan dalam proses pernapasan, ada dua jenis pernapasan. Yang pertama pernapasan dada dan yang kedua pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut atau pernapasan diafragma adalah pernapasan yang melibatkan otot-otot diafragma. Secara garis besar, bahwa pernapasan pada manusia ada yang disebut dengan pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Proses inspirasi dan proses ekspirasi merupakan pernapasan eksternal. Sedangkan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan ataupun di kapiler darah disebut pernapasan internal. Bagaimanakah mekanisme terjadinya pernapasan? Inspirasi merupakan proses masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Berikut kita akan membahas bagaimanakah mekanisme terjadinya inspirasi. Inspirasi dapat terjadi karena otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Secara bersamaan, otot-otot diafragma juga berkontraksi yang semula posisi diafragma melengkung menjadi mendatar. Akibat dari otot antar tulang rusuk dan otot diafragma berkontraksi, volume rongga dada menjadi membesar. Keadaan tersebut mengakibatkan tekanan udara di dalam paru-paru turun dan lebih rendah dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya, bagaimanakah proses atau mekanisme terjadinya ekspirasi, yaitu bagaimanakah udara dapat keluar dari paru-paru. Proses tersebut terjadi karena otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang rusuk turun atau kembali seperti semula. Secara bersamaan, otot diafragma juga mengalami relaksasi. Otot diafragma kembali melengkung. Akibat dari otot antar tulang rusuk dan otot diafragma berelaksasi menyebabkan volume rongga dada mengecil. Sebagai akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru naik dan lebih tinggi dibandingkan tekanan udara di luar. Kondisi tersebut menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Setelah terjadinya proses inspirasi dan proses ekspirasi pada pernapasan eksternal, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke dalam darah atau ke dalam pembuluh darah, kemudian pertukaran CO2 dan oksigen di jaringan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar menunjukkan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada proses inspirasi, oksigen akan tiba di alveolus. Selanjutnya, oksigen di alveolus berdifusi ke dalam pembuluh darah. Di pembuluh darah terdapat sel darah merah di mana terdapat hemoglobin. Selanjutnya, oksigen akan berikatan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh bagian tubuh melalui sistem sirkulasi. Oksigen tiba di kapiler-kapiler darah, selanjutnya akan
masuk ke dalam jaringan tubuh. Di jaringan tubuh, oksigen akan berdifusi dan digunakan untuk proses kehidupan sel. Selanjutnya, di jaringan tubuh, CO2 akan masuk ke dalam pembuluh darah dan selanjutnya dibawa melalui sistem sirkulasi, kemudian akan dibawa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida akan mengalami difusi dan masuk ke dalam alveolus. Dari seluruh karbon dioksida yang dibawa oleh hemoglobin, hanya 10% saja yang dikeluarkan pada proses ekspirasi. 90% dari karbon dioksida tersebut tetap berikatan dengan karbonat di dalam tubuh dan berperan sebagai buffer. Bagaimanakah hubungan tekanan udara dengan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus? Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa oksigen berdifusi ke dalam pembuluh darah. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel. Udara di lingkungan mempunyai tekanan parsial kurang lebih 1 atmosfer atau 760 mm air raksa. Di paru-paru, tekanan gas oksigen adalah 160 mm air raksa. Di pembuluh arteri, tekanan gas oksigen adalah 100 mm air raksa. Dan di pembuluh vena, tekanan gas oksigen adalah 40 mm air raksa. Kondisi ini memungkinkan gas oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah karena tekanan di alveolus lebih tinggi dibandingkan di pembuluh darah. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan tekanan udara pada mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus untuk gas karbon dioksida? Di paru-paru, tekanan parsial gas karbon dioksida adalah 40 mm air raksa. Di pembuluh arteri adalah 41 mm air raksa dan di pembuluh vena 47 mm air raksa. Kondisi ini memungkinkan gas karbon dioksida berdifusi dari darah ke alveolus. Berikutnya, reaksi reversibel antara oksigen dan hemoglobin. Setiap molekul hemoglobin akan berikatan dengan 4 molekul oksigen, membentuk molekul oksihemoglobin. Reaksi ini terjadi pada saat molekul oksigen dari alveolus masuk ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, molekul oksihemoglobin dari paru-paru diedarkan ke seluruh bagian tubuh ke jaringan melalui sistem sirkulasi. Molekul oksihemoglobin di dalam pembuluh darah, di mana pH dalam keadaan netral, kadar molekul oksigen tinggi dan kadar karbon dioksida rendah. Selanjutnya, molekul oksihemoglobin di dalam jaringan tubuh akan terurai kembali, yaitu menjadi molekul hemoglobin dan oksigen. Oksigen akan masuk ke dalam jaringan tubuh. Keadaan ini terjadi karena molekul karbon dioksida tinggi, kondisi jaringan dalam keadaan asam, dan molekul oksigen rendah. Kapasitas vital dan kapasitas total paru-paru. Untuk membahas ini, kita akan mempelajari tentang volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume sisa atau residu. Untuk lebih jelas, dapat kalian lihat pada grafik berikut ini.
Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volumenya adalah 500 cc atau 500 ml. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih dapat masuk ke dalam paru-paru dengan melakukan inspirasi sekuat-kuatnya setelah pernapasan biasa. Volumenya adalah 1500 cc. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya adalah 1500 cc atau 1500 ml. Berikutnya adalah volume sisa atau volume residu. Volume sisa atau volume residu adalah volume udara yang tersisa di paru-paru yang volumenya adalah 1000 ml atau 1000 cc. Yang disebut dengan kapasitas vital adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Volumenya adalah 3500 cc. Sedangkan volume total paru-paru adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi dan volume residu. Berikutnya adalah frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada setiap orang berbeda-beda. Penyebab bervariasinya volume udara yang dipernapaskan oleh paru-paru diakibatkan oleh yang pertama adalah cara seseorang melakukan pernapasan, kemudian kekuatan pernapasan, dan yang berikutnya posisi badan seseorang yang melakukan pernapasan. Frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Tabel menunjukkan frekuensi pernapasan tiap menit berdasarkan usia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.